Shalom. Kita bersyukur kalau kita bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, dan kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami membuka pikiran hati dan roh kami untuk diisi oleh firman Allah. Berbicaralah bagi kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu, dan bila kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, umat yang dikasih Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai saat ini semua karena anugerahnya, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka kitab Amsal 15 ayat yang ketiga. Saya rindu akan berbicara dengan satu tema, mata Tuhan melihat. Dari ayat ini kita akan belajar dalam kitab Amsal 15 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Dan saya mengajak kita juga membuka dalam kitab Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Sekali lagi, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, dan pagi hari ini saya rindu akan berbicara tentang suatu tema, mata Tuhan melihat. Dari kebenaran yang kita telah baca dikatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini di tengah-tengah dunia, hampir seluruh negara dunia menggunakan CCTV untuk mengawasi setiap orang, baik di pemerintahan ditaruh CCTV, baik juga di masyarakat, baik juga di keluarga-keluarga, baik di perusahaan, baik juga di lorong-lorong, di mana saja di seluruh dunia orang hari-hari ini menggunakan CCTV. Hanya tujuannya supaya apa? Supaya ketika terjadi sesuatu ada yang merekam atau ada yang melihat tatkala manusia tidak bisa melihatnya. Karena 24 jam manusia tidak akan mungkin mengawasi sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Itulah sebabnya manusia berinisiatif menggunakan CCTV untuk melihat keberadaan suatu tempat, atau di tempat pekerjaan, atau di rumah kita, atau di tempat-tempat ibadah, dan dibuatlah CCTV untuk merekam. Nah, kalau kita melihat di dunia ini, kita melihat ada 10 negara pengguna CCTV terbanyak di dunia. Kalau kita melihat di Cina ada 200 juta CCTV yang dipakai oleh negara Cina di Cina. Yang kemudian di Amerika itu ada 50 juta CCTV, lalu di Jerman ada 5,5 juta CCTV, di Jepang ada 5 juta, dan di Inggris ada 5 juta, di Vietnam ada 2,6 juta CCTV, di Prancis ada 1,6,5 juta, yang kemudian di Korea Selatan ada 1,300 juta, dan di Belanda ada 1 juta, di Australia ada 1 juta, dan itu adalah 10 negara dengan penggunaan CCTV terbanyak di dunia. Itu kita bisa melihat dalam liputan 6.com pada tanggal 9 bulan 12 2019. Media ini meliput bahwa ada 10 negara dengan CCTV terbanyak di dunia. Nah, sekali lagi, kenapa negara-negara ini, atau mungkin di Indonesia, atau mungkin kita menggunakan CCTV di rumah, atau mungkin juga di tempat ibadah, di kantor, kita melihat penggunaan CCTV hari-hari ini adalah supaya bisa melihat atau mengawasi orang-orang yang bekerja, atau melihat sesuatu yang terjadi melalui CCTV tersebut. Itu adalah usaha manusia, tetapi kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca di saat ini, bahwa mata Tuhan mengawasi. Sebagaimana CCTV yang ditaruh adalah mengawasi orang-orang, mengawasi mungkin situasi yang terjadi di suatu tempat, maka manusia membuat CCTV. Tetapi mata Tuhan ada di segala tempat, melebihi CCTV ciptaan manusia yang terbatas. Kalau misalnya CCTV itu memorinya penuh, maka tidak bisa lagi merekam sesuatu yang terjadi. Itulah sebabnya CCTV manusia itu terbatas. Tetapi mata Tuhan ada di segala tempat, melebihi CCTV yang dibuat oleh manusia. Kebenaran firman Allah yang kita telah baca di pagi hari ini, ada pesan Allah dari kebenaran, dari di mana Tuhan mengawasi kita melalui firman Tuhan tadi. Bahwa pesan Allah dari kebenaran bahwa Allah mengawasi kita adalah, yang pertama,
Agar kita sebagai orang percaya selalu melakukan yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Kalau kita melihat dalam Ulangan 6 ayat 18, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan supaya baik keadaanmu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya dikatakan supaya kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Sudahkah kita sebagai suami melakukan yang benar? Sudahkah kita sebagai istri melakukan yang benar? Sudahkah kita sebagai anak melakukan yang benar? Sudahkah kita sebagai orang tua melakukan yang benar? Sudahkah kita sebagai pegawai negeri atau pegawai wira swasta melakukan yang benar di mata Tuhan? Dalam panggilan Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sekali lagi, pesan Allah dari kebenaran ini adalah agar kita sebagai orang percaya selalu melakukan yang benar sekalipun orang tidak melihat. Ketika mungkin kita sebagai suami melakukan perjalanan dinas kemana saja, dari kantor atau dari perusahaan, adakah kita melakukan yang benar sebagai suami? Atau kita melakukan tindakan yang tidak baik? Ada banyak suami-suami jatuh ke dalam dosa persinggahan. Mereka selingkuh. Mungkin mereka berpikir, oh, istri saya tidak lihat. Tetapi Tuhan mengawasi. CCTV dunia ini sekali lagi terbatas. Tetapi Tuhan berkata di ayat firman ini, Dia mengawasi saya dan saudara. Hati-hati suami-suami. Hati-hati imam-imam. Ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak baik, mungkin kita berkata istri saya atau keluarga atau orang tua tidak bisa lihat. Tetapi ingat, Tuhan melihat kita. Itulah sebabnya pesan yang pertama, agar kita sebagai orang percaya selalu melakukan yang benar sekalipun orang tidak lihat, sekalipun istri kita tidak lihat, atau anak kita atau orang lain tidak lihat, kita tetap melakukan yang benar sebagai suami semestinya. Kita hidup kudus, menjaga kekudusan pernikahan. Sebaliknya juga, sebagai istri, sudahkah kita melakukan yang benar di mata Tuhan sebagai istri? Sekalipun mungkin suami kita tidak melihat, anak-anak kita tidak melihat, tetapi mata Tuhan melihat kita. Itulah sebabnya kita perlu melakukan yang benar. Bahkan kita sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan wira swasta, dimanapun Tuhan menempatkan kita, tatkala kita bekerja, apakah kita bekerja dengan benar? Ketika mungkin pimpinan tidak ada di kantor, kita bisa kerja ya sembarangan. Kalau ada pimpinan maka kita sepertinya kita kerja baik, sepertinya kita hanya cari muka saja. Kalau di depan pimpinan atau di depan orang lain kita mungkin pura-pura rajin. Tetapi kalau tidak ada pimpinan atau orang lain, kita kerja malas-malasan. Tetapi Tuhan mau kita tetap melakukan yang benar sekalipun tidak ada pimpinan, sekalipun orang tidak melihat. Tetapi sebagai orang percaya, kita tetap bekerja yang terbaik karena Tuhan melihat saya dan saudara. Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Sebagai anak, kita bisa mungkin berbohong kepada mama dan papa kita. Tetapi ingat, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Mata Tuhan melihat engkau anak-anak muda. Khususnya anak-anak muda, saya tidak mengatakan semua anak muda seperti itu. Seringkali ada anak muda, pemuda, dia punya pacar di suatu tempat, tetapi dia juga punya pacar di tempat yang lain. Pacarnya yang pertama berkata, sayang, engkau punya pacar kah tidak? Tidak, saya masih jomblo. Padahal mungkin dia sudah punya pacar di tempat yang lain. Karena dia pikir, dia tidak akan tahu. Apalagi dia mungkin cantik. Wow, akhirnya dia bikin cabang di tempat satu dan di tempat yang lain. Mungkin dia tidak berpikir bahwa Tuhan tidak melihat. Tetapi ingat kebenaran firman ini. Dia mengawasi, dia melihat. Itulah sebabnya sebagai pemuda, kalaupun engkau sudah pacaran, ya tetap melakukan yang benar. Hati-hati. Kalau pacarmu tidak tahu, kau sudah punya pacar di tempat yang lain, tetapi Tuhan tahu. Kau berbohong, Tuhan tahu. Alkitab berkata, jangan kamu berbohong. Itulah sebabnya pesan ini penting bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Yang kedua, pesan Allah dari kebenaran ini adalah agar kita selalu mengerjakan yang terbaik karena Tuhan memperhatikan yang kita kerjakan. Dalam Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus.
tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak manusia. Kebenaran ini mengingatkan kita, dikatakan matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak manusia. Pesan yang kedua, agar kita selalu mengerjakan yang terbaik karena Tuhan memperhatikan yang kita kerjakan. Dikatakan matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak manusia. Apapun pekerjaan dan profesi kita, mari kita kerjakan dengan baik. Sebab Alkitab juga memerintahkan kita untuk bekerja. Paulus berkata, jangan kasih makan orang yang tidak kerja. Dan dalam kitab Amsal berkata, jangan kamu malas. Bahkan dikatakan belajarlah kepada semut, di mana semut adalah mereka adalah binatang yang suka bekerja. Dan itu berarti Tuhan mau kita bekerja, tetapi Tuhan mau juga kita bekerja dengan berkualitas. Itulah sebabnya melalui kebenaran firman ini, agar kita selalu mengerjakan yang terbaik karena Tuhan menilai apa yang kita kerjakan. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau, sekali lagi sebagai pegawai negeri, sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai wira swasta, apapun pekerjaan kita, lakukan dengan baik karena Tuhan mengawasi kita. Dikatakan Tuhan mengamat-amati dan menguji. Adakah pekerjaan kita berkualitas? Tuhan melihat. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ketika Tuhan menempatkan kita bekerja di suatu instansi atau perusahaan atau di mana saja, mari kita bekerja dengan baik. Mari kita bekerja bukan karena ketika dilihat oleh pimpinan atau dilihat orang lain maka kita bekerja dengan wah sangat luar biasa, bekerja keras. Tetapi kalau tidak ada pimpinan atau tidak ada orang yang melihat, maka kita tidak bekerja dengan baik, kita kerja asal-asalan. Tetapi Tuhan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Jerih payah kita sekalipun mungkin orang lain tidak lihat, tetapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Itulah sebabnya mari kita bekerja dengan baik karena Tuhan melihat. Sekali lagi, mungkin engkau bekerja di kantor, mungkin engkau bekerja di suatu perusahaan, sepertinya pimpinanmu tidak melihat apa yang engkau telah buat, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan melihat dari sorga, dan Tuhan pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita sebagaimana janji Tuhan. Kamu tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Tetapi Tuhan memproses kita. Itulah sebabnya kerjakan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, belajarlah dengan tekun dan belajarlah dengan tekun. Karena Tuhan menguji kita. Bahkan ketika di sekolah saja ada ujian, di akhir semester atau mungkin nanti naik kelas ada ujian, dan Tuhan pun menguji kita, khususnya anak-anak sekolah, para pelajar, mahasiswa. Kerjakan yang terbaik, belajar yang baik. Karena apa? Tuhan melihat dari surga. Tuhan melihat dan mengawasi. Yang ketiga, pesan Allah dari kebenaran ini adalah agar kita selalu berhati-hati dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dalam Amsal 5 ayat 21 tadi, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi. Nah, kalau mata Tuhan melihat dan mengawasi semua apa yang kita lakukan, sudah sepantasnya kita akan semakin berhati-hati karena mata Tuhan selalu mengawasi kita. Orang yang semakin berhati-hati adalah orang yang bijaksana. Melakukan, kalau saya lakukan ini bagaimana, kalau saya lakukan ini bagaimana. Karena apa? Selalu Tuhan melihat saya dan saudara. Kita akan semakin was-was, kita akan semakin berhati-hati, kita tidak akan lagi sembarangan bicara, kita tidak akan sembarangan berbohong, kita tidak akan sembarang lagi yang melakukan hal-hal yang jahat. Karena apa? Mata Tuhan melihat kita akan semakin bertindak hati-hati. Karena apa? Tuhan melihat langkah kita. Tuhan memperhatikan saya dan saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu seorang dikasih Tuhan, mari kita melakukan yang benar. Sekali lagi, mari kita melakukan yang benar karena Tuhan memperhatikan, karena Tuhan melihat saya dan saudara. Sekali lagi, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, sebagai pekerja, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemuda dan remaja, mungkin sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak, mari kita melakukan yang benar. Mari kita melakukan yang benar. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan melihat, Tuhan mengawasi kita. Hati-hati. Upah dosa adalah maut.
Kalau engkau melakukan dosa, mungkin engkau berkata tidak ada orang yang melihat. Engkau mencuri, engkau melakukan yang jahat, oh tidak ada orang yang melihat. Tetapi sekali lagi saya katakan, Tuhan melihat. Bertobat. Kalau engkau melakukan sesuatu yang salah, minta ampun kepada Tuhan dan tinggalkan jalan itu. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan melihat. Mari kita hidup takut akan Tuhan, melakukan yang benar dalam kehidupan kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemuda dan remaja, sebagai anak, sebagai umat Tuhan, sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, apapun profesi kita. Mari kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan isi hati Tuhan di saat ini Tuhan. Bapak, benar Engkau mengawasi kami, Engkau melihat kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pemuda dan remaja, sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, apapun Tuhan profesi kami, Engkau melihat, Engkau mengawasi kami 24 jam Tuhan. Bapak, mungkin orang-orang di sekeliling kami Tuhan terbatas memperhatikan kami, tetapi Tuhan Allah yang tidak pernah terbatas, Engkau selalu mengawasi kami, mengamati apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Itulah sebabnya melalui kebenaran firman-Mu Tuhan saat ini mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami, supaya kami semakin melakukan yang benar, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami Tuhan semakin melakukan kebenaran Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat firman-Mu dan urapi hamba-Mu dan berkati setiap umat-Mu yang telah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Baik Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah mereka masing-masing menyaksikan Tuhan kebenaran firman tadi Tuhan. Memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi seluruh umat Tuhan. Allah memberkati keluarga mereka, memberkati suami istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Dalam pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam pendidikan mereka diberkati, dalam perkuliahan diberkati oleh Tuhan. Sekiranya ada jemaat-jemaat umat-Mu yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada pergumulan dan persoalan, Tuhan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melawat di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan mampukan pemerintah kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bersumber daripada Allah untuk menolong masyarakat Tuhan di dalam nama Yesus. Allah memberkati para medis yang bekerja di garda terdepan. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berkati para pasien-pasien yang dinyatakan Tuhan positif Tuhan COVID-19 di Indonesia, kurang lebih Tuhan sudah 47.000 orang Tuhan. Tuhan mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Sekiranya Tuhan menghendaki, Tuhan sembuhkanlah mereka, jamahlah Tuhan mereka, ulurkan tangan-Mu Tuhan yang penuh belas kasihan itu Tuhan, sehingga mereka akan Tuhan merasakan pertolongan Tuhan, dan itu akan menjadi kesaksian bahwa mereka sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Mari Tuhan campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati gereja-gereja-Mu, umat-Mu Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan kami berada. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus membawa persoalan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Allah memberkati juga bangsa-bangsa yang dilanda oleh COVID-19 Tuhan di seluruh dunia. Hampir jutaan, bahkan Tuhan kurang lebih 9 juta orang yang terinfeksi karena virus ini. Tuhan, mereka juga membutuhkan belas kasihan Allah. Jamahlah mereka sekiranya Tuhan menghendaki, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini dalam segala aktivitas kami, baik di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat pekerjaan, di mana saja kami berada. Tuhan menuntun dan menyertai kami. Roh Kudus selalu menolong kami dalam segala keterbatasan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau di rumah, Tuhan memberkati engkau di kantor, Tuhan memberkati engkau di sekolah, Tuhan memberkati engkau di kebun, Tuhan memberkati di setiap apa yang kau kerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan jadikan berhasil. Dan Tuhan memberkati buah kandungan-Mu dan anak cucumu, dan biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
berseru dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Shalom.